3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumero, NIM 181111017. Di sini saya akan menjelaskan KIE tentang gumo, muntah, oral thrush, dan infeksi bakteri lokal pada kulit. Tonton terus ya. Bu, ini benar dengan Ibu Emma ya? Yang kemarin sudah janjian sama saya ya Bu ya? Baik, hari ini kita akan melakukan KIE tentang muntah ya Bu ya? Bisa kita mulai Bu? Baik, ini untuk pengertian muntah tersendiri, ini muntah adalah proses refleks yang sangat terkoordinasi yang mungkin didahului dengan peningkatan air liur ya Bu ya. Dan ini untuk penyebab muntah ini, yang pertama ada keluar cairan terus menerus, kemungkinan disebabkan oleh obstruksi oesophagus ya Bu ya. Kemudian yang kedua, muntah proyektil, kemungkinan disebabkan oleh stenosis pylorus ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, muntah hijau kekuningan, kemungkinan disebabkan oleh obstruksi di bawah ampula vateri. Kemudian yang terakhir, ini ada muntah segera setelah lahir dan menetap, kemungkinan disebabkan oleh tekanan intrakranial tinggi dan obstruksi usus. Nah, ini untuk tanda-tanda muntah ini, yang pertama ini keluar bahan muntahan lewat mulut ya Bu ya, nanti bisa lewat mulut dede bayinya. Dan yang kedua, dapat terjadi kehilangan cairan. Yang ketiga, bila minum terjadi ketoris yang menyebabkan asidosis sehingga menjadi shock. Dan yang keempat, ini bila muntah hebat terjadi ketegangan otot dinding perut, perdarahan. Dan yang terakhir, konjungtiva, ruptur, esofagus, dan aspirasi muntah. Seperti itu ya Bu ya. Baik, apakah Ibu sudah mengerti? Apakah ada pertanyaan Bu? Tadi muntah itu disebabkan oleh apa ya Bu? Oke, ini saya jelasin ya Bu ya, penyebab dari muntah. Yang pertama, keluar cairan terus-menerus Bu. Kemudian yang kedua, muntah proyektil, kemungkinan disebabkan oleh stenosis pylorus. Kemudian yang ketiga, muntah hijau kekuningan Bu, kemungkinan disebabkan oleh obstruksi di bawah ampula vateri, seperti itu Bu ya. Dan yang terakhir, muntah segera setelah lahir dan menetap, seperti itu. Apakah Ibu mengerti? Selesai KIE tentang muntah ya Bu ya. Jika nanti ada keluhan atau ingin dipertanyakan lagi, Ibu bisa datang ke sini ya Bu ya. Terima kasih sudah datang Bu. Sama-sama. Ini yang pertama, bayi sudah kenyang Bu. Kemudian yang kedua, posisi saat menyusui yang salah. Yang ketiga, posisi botol susu yang salah. Dan yang terakhir, ini terburu-buru atau tergesa-gesa saat menyusui ya Bu ya. Nah, ini untuk cara untuk menangani gumo. Yang pertama, perbaiki teknik menyusui. Yang kedua, perbaiki posisi botol saat menyusu. Yang ketiga, setelah bayi minum, usahakan bayi disendawakan. Dan yang terakhir, saat menyusu, mulut bayi tertutup rapat, yaitu bibir mencakup rapat. Penata laksanaan perawatan sehari-hari, ini yang pertama, posisi menyusu mesti pas ya Bu ya. Pastikan seluruh bibirnya menutup puting susu serta daerah berwarna hitam di sekitarnya. Dengan begitu, kemungkinan udara yang masuk dan tertelan selama menyusu bisa diperkecil. Kemudian yang kedua, kalau gumo berlebihan, perkurapkan bayi ya Bu ya. Yang ketiga, jangan langsung banyak minum. Lebih baik bayi minum sedikit-sedikit, disendawakan, lalu minum lagi, begitu ya Bu ya. Dan ini yang terakhir, bila bayi gumo atau kolap terus secara berlebihan, sebaiknya konsultasikan ke dokter ya Bu ya, untuk dicarikan penyebabnya. Bisa jadi bayi menderita alergi. Apakah Ibu sudah jelas? Apakah ada pertanyaan Bu? Ada Bu pertanyaan. Tadi pengertian gumo itu apa ya Bu? Oh iya, baik, saya akan menjelaskan pengertian gumo ya Bu ya. Gumo ini adanya keluarnya susu ya Bu ya, yang sudah ditelan oleh dede bayi ketika atau beberapa saat setelah minum susu botol, seperti itu Bu. Apakah Ibu sudah mengerti? Baik, terima kasih sudah datang ya Bu ya. Jika nanti ada keluhan atau pertanyaan lagi, Ibu bisa datang kembali ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Sama-sama. Baik, selamat pagi Bu. Ini benar dengan Ibu Emma ya? Yang kemarin sudah janjian sama saya ya Bu ya. Baik, hari ini kita akan melakukan KIE tentang oral thrush ya Bu ya. Bisa kita mulai Bu? Baik, ini untuk pengertian oral thrush sendiri adalah kandidisiasis selaput, lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusi, serta lantai mulut ya Bu ya. Penyakit ini ditandai dengan plak-plak putih dari bahan lembut menyerupai gumpalan susu yang biasanya menyerang bayi yang sakit atau lemah, individu dengan kondisi kesehatan buruk ya Bu ya.
Ini untuk gejala oral truth, yang pertama ini tampak bercak keputihan pada mulut ya Bu ya. Kemudian yang kedua, bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui. Nah, yang ketiga ini ada mukosa mulut mengelupas. Dan yang terakhir ini bila terjadi kronis, maka terjadi granulomatosa menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak ya Bu ya. Ini untuk upaya oral truth agar tidak terjadi pada bayi ini, ibu bisa mencuci botol dan dot susunya bayi ya Bu ya. Setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih sebelum dipakai ya Bu ya. Baik, apakah ada pertanyaan Ibu? Ini Bu, tadi pengertian oral truth itu apa ya Bu? Oh iya, pengertian dari oral truth sendiri ini selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum gusi serta lantai mulut. Penyakit ini ditandai dengan plak-plak putih ya Bu ya. Begitu, apakah Ibu sudah mengerti? Baik, terima kasih ya Bu ya. Nanti jika ada pertanyaan atau ada yang kurang mengerti, Bu bisa datang lagi ya Bu ya, atau menghubungi saya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Sama Bu.